Baik, terima kasih host pada hari ini, Adinda. Pagi, Bu. Adinda. Selamat pagi semuanya mahasiswa yang sudah hadir di ruang Zoom. Pagi, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ingatkan dulu, mohon yang cukup saya saja yang membuka mic-nya. Mohon yang lain Ibu minta ditutup dulu karena nanti akan mengganggu aktivitas kita pada hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Prodi Ilmu Hukum, baik kelas reguler 1 maupun reguler 2 yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Senang sekali walaupun hanya bisa kita bertatapan melalui media Zoom, melalui Oke. Bagi saya sosialisasi ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang saat ini sudah diumumkan atau dari kemarin sudah mulai dapat melaksanakan pengisian KRS. Yang saya hormati, ini saya nggak ngecek, tapi mudah-mudahan ada ini Bapak Ketua Kabiro Akademik Bapak Ismail kalau hadir, tapi nanti mudah-mudahan akan bergabung dengan kita untuk memberi penjelasan lebih lanjut terhadap sosialisasi klaster yang akan diterapkan pada Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini Pak Dekan juga sedianya hadir bersama kita di tengah-tengah acara pada hari ini, tapi beliau ada rapat, sekalian beliau juga memperkenalkan atau menyapalah mahasiswa dari Prodi Ilmu Hukum. Karena yang kita sudah ketahui bahwasannya kita saat ini sudah terjadi beberapa pergantian di lingkungan Pancabudi, terutama untuk Dekan Fakultas Social Science yang sekarang dipimpin oleh Bapak Dr. Bambang Wijanarko, SEMM. Baik, ini Ibu langsung saja share screen. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan ya Ibu Rasa ya? Ini share screen sudah kelihatan ya? Oke. Sudah, Bu. Jadi saya mau menjelaskan beberapa poin penting yang terjadi perubahan di dalam sistem atau mekanisme perkuliahan kita yang dalam hal ini tersebar dalam kurikulum yang akan disampaikan pada semester ke depan ini. Baik, di Pancabudi saat ini sudah ada beberapa kebijakan dari pimpinan, yaitu menetapkan klasterisasi kurikulum 2020. Sedianya dan harapan saya, rekan-rekan mahasiswa sebenarnya sudah pernah melihat tayangan video yang disampaikan mungkin waktu itu di dalam WA group
maupun di dalam Instagram, Ibu share juga, itu tentang video cluster. Ya, jadi setelah kita tampilkan video cluster ini, memang banyak sekali mahasiswa yang menghubungi saya, menghubungi Ibu Riri, menghubungi admin, Bang Putra. Ini di prodi kita saja, belum lagi di prodi-prodi yang lain. Karena ada pertanyaan-pertanyaan besar yang disampaikan oleh mahasiswa, Bu, kami di klaster mana? Kami sebaiknya di mana? Apa namanya? Kalau sudah pilih klaster, bisa nggak pindah klaster? Nah, jadi saat ini memang ada pekerjaan besar bagi kita para kaprodi yang ada di Pancabudi untuk melakukan sosialisasi pada mahasiswa terhadap klaster yang akan diterapkan. Pasti kalian bertanya, kenapa ada klaster, Ibu? Nah, seperti itu. Nah, gambaran dari saya sebenarnya simple saja. Ada mahasiswa-mahasiswa yang menjadi sampel waktu itu. Ya, jadi sebenarnya program klaster ini program yang sudah ada dikaji dengan waktu yang lama. Jadi penelitian dan kajiannya itu sebenarnya sudah lama dilakukan oleh tim, terutama akademik ya. Dengan sampelnya adalah para mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu ditanya, harusnya dari awal mahasiswa itu tahu dia mau jadi apa, ya kan? Kalau misalnya seorang calon mahasiswa, yaitu mahasiswa prodi ilmu hukum, pasti dari semester 1 harusnya dia sudah ada gambaran apa, profesi apa yang mau digelutinnya, walaupun di prodi hukum. Ya, jadi latar belakang itu sehingga memunculkan ide-ide bahwasanya ternyata para mahasiswa ini dari awal dia masuk pasti dia sudah memiliki minat, bakat, dan keinginannya. Walau dia masuk di dalam satu prodi, dia mau jadi apa. Nah, minat bakat mahasiswa ini ternyata menjadi suatu kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok yang dalam hal ini dinarasikan bahwasanya ada perbedaan. Ada satu mahasiswa mungkin sekelompok mahasiswa mengatakan saya minatnya sebenarnya masuk prodi ilmu hukum ini nantinya akan mengembangkan atau berminat sebagai seorang peneliti. Nah, itu ada kelompok yang seperti itu. Kemudian ada mungkin sekelompok mahasiswa yang mempunyai minat atau memang sudah dia mempunyai latar belakang dan profesi di bidang hukum sebagai aparat penegak hukum. Ada. Karena mahasiswa kita banyak yang seperti itu. Banyak mahasiswa yang memang mahasiswa bekerja. Nah, mahasiswa yang dari semester awal pun ada juga seperti itu. Kalau ditanya, kira-kira kalau kamu tamat menjadi seorang sarjana hukum mau jadi apa? Kalau saya, Bu, mau jadi lawyer. Kalau saya, Bu, mau jadi hakim. Ada sebagian lagi saya mau meneruskan profesi orang tua saya, seorang notaris, misalnya seperti itu. Atau misalnya saya mau jadi sekedar paralegal aja, Bu. Nah, itu ada. Atau misalnya saya nggak muluk-muluk, Bu. Saya masuk prodi ilmu hukum ini, saya mau jadi bagian legalnya saja di perusahaan sebagai pegawai negeri. Ya, jadi banyak kelompok-kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan bakat yang berbeda. Nah, maka keadaan-keadaan yang demikian ini disikapi oleh universitas. Kita akan membuat profil-profil lulusan yang sesuai dengan klaster-klaster atau kelompok-kelompok peminatan mahasiswa. Nah, ya, klaster-klaster atau kelompok-kelompok mahasiswa ya. Ibu tayangkan dulu kembali ini ya, video yang kemarin tempat saya share. Mudah-mudahan ini video yang sudah 2 kali ya ditonton harusnya ya. Nih Ibu tampilkan lagi sebentar ya. Sistem klaster untuk mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi.
jangan pegangnya udah. Oh, udah jangan. Mohon maaf Bu, volumenya kurang kuat. Terima kasih. Oke. Nanti bisa diulang lagi ya itu videonya. Kita ada di dalam grup mahasiswa itu ada grup WA maupun yang ada di Telegram videonya. Itu sebenarnya videonya tadi itu adalah video yang secara general menggambarkan ada 3 klaster yang akan diterapkan pada mahasiswa di Universitas Mancabudi. Yang pertama tadi, klaster pertama, ini Ibu akan menjelaskan ini. Nah, ada 3 klaster yang akan diterapkan. Di klaster pertama itu tadi adalah peneliti, ya, dan dia akademisi nantinya. Jadi profil lulusan seorang mahasiswa yang di klaster 1 itu, dia akan menjadi seorang dosen, peneliti yang bergerak atau lingkupnya di akademisi. Kemudian ada di klaster 2. Di klaster 2 ini profil lulusannya adalah mencakup kepada profesional. Ya, ini di klaster 2. Ya. Kemudian disampaikan tadi ada di klaster 3. Di klaster 3 ini mahasiswanya memiliki profil lulusan sebagai tenaga terampil. Ya. Kalau di dalam hukum tuh tenaga terampil itu misalnya menjadi paralegal, misalnya seperti itu, ya. Dia lebih ke dalam advokasi atau lebih tim teknisnya hukum, ya. Oke. Nah, sistem klaster yang diterapkan di Pancabudi ini tadi sudah saya sampaikan. Pada awalnya melihat minat bakat mahasiswa, ya. Harusnya memang setiap mahasiswa itu memang harus ada hasil TPA-nya. Tetapi karena program klaster ini diterapkan di semester ini, di semester ganjil 2020 ini, maka ini mungkin nanti akan berjalan di semester yang akan datang. Tapi ini perlu dilaksanakan pelaksanaan ujian TPA ini untuk seluruh mahasiswa. Nah, program klaster ini, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, ini dibedakan antara reguler 1 dan reguler 2. Untuk mahasiswa reguler 1, dia bisa memilih klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Ya. Untuk mahasiswa reguler 2, itu mahasiswanya hanya dapat memilih klaster 2 dan klaster 3. Ya, hal ini dengan pertimbangan bahwa di klaster di reguler 2, baik reguler 2 JS maupun reguler 2 malam itu adalah didominasi oleh mahasiswa yang sudah bekerja. Nah, antara klaster 1, 2, dan 3 nanti metode pembelajarannya atau fokus kepada mata kuliah yang diambilnya itu lebih memang terbagi gitu. Nantinya seorang pendidik, dosen dalam hal ini akan meramu bagaimana metode pembelajaran yang memang ke klaster 1.
Klaster 1 ini karena dia memang fokusnya atau dia profilnya sebagai akademisi dan peneliti, maka dia lebih terfokus kepada mata kuliah ilmiah atau keilmuan teori. Nah, untuk klaster 2 dan 3 ini ya sedikit ada persamaan karena sebenarnya dia lebih ke profesional. Kalau klaster 3 ini lebih teknisnya lah gitu kira-kira. Ya, melaksanakan perkuliahan fokus pada analisis keilmuan dan profesionalitas. Pelaksanaan yang klaster 3, pelaksanaan perkuliahan fokus pada operasi kerja sesuai keilmuan. Ya. Nah, ini juga akan berdampak kepada nantinya luaran. Luaran yang dalam hari ini biasa kita ketahui dengan sebutan skripsi. Untuk klaster 1, ini ada laporan skripsi, ada bisa jadi nanti luarannya ini dalam bentuk jurnal nasional. Kemudian luaran untuk klaster 2, ini pembuatan proyek, kemudian jurnal nasional. Kemudian luaran untuk klaster 3, membuat laporan hasil kerja. Nah, pengajuan judul tugas akhir ini minimum diajukan apabila mahasiswa sudah mengambil 110 SKS. Nah, di sini di bawah Ibu sebutkan bahwasanya pada semester ganjil ini pengklasteran akan diterapkan kepada khusus semester 3 dan 5. Ya. Maka di dalam undangan Ibu menyebutkan memang undangan ini dikhususkan untuk semester 3, 4, dan 5. Ya. Semester 4 Ibu sebutkan juga karena kita memang ada kelas antar semester lah. Kita waktu itu buka kelas-kelas yang apa namanya ya, penerimaannya di antara semester. Ya. Maka dia ada semester 4, itu pun hanya di reguler 2. Ya. Nah, untuk saat ini tadi klaster ya. Untuk saat ini, Ibu menyampaikan ada program prioritas kerja prodi menghadapi semester ganjil. Nah, ini mesti saya sampaikan juga ya. Yang pertama adalah persiapan perkuliahan di tanggal 19 Oktober 2020. Karena ini persiapan perkuliahan ini sama ini, antara reguler 1 dengan reguler 2, persiapan perkuliahannya sama, berlangsungnya sama jadwalnya, ya, dengan metode full daring. Ya, full daring. Jadi tidak ada metode tatap muka untuk saat ini, tatap muka secara langsung. Ya, tatap muka yang pemahaman tatap muka ini kan apa ya? Bisa modelnya luring. Luring itu tatap muka tapi ya, dengan menggunakan media Zoom atau Google Meet dengan dosennya. Jadi mahasiswa ini memang begitu dia sudah tahu siapa dosennya, paling tidak dia harus menghubungilah dosennya, Bu, saya masuk kelas Ibu, nah, seperti itu. Nanti mekanisme PBM-nya antara dosen dengan mahasiswa masih menggunakan e-learning dan media Zoom tadi sebagai metode tatap muka dan tetap menggunakan fasilitas-fasilitas WA Group atau Telegram Group. Ya. Nah, yang kedua, menyelesaikan kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar atau kurikulum 2020. Ya. Ini mesti saya sampaikan juga kepada para mahasiswa. Ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang standar perguruan tinggi. Kemudian di breakdown menjadi panduan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ini programnya Mas Menteri Pak Nadiem. Ya. Di Pancabudi
kita sudah melakukan inovasi model pembelajaran, mengikuti saran dan konsep-konsep yang diterapkan oleh Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ya, saya tidak menerangkan apa Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Mungkin itu nanti saya akan terangkan di sesi yang lain, ya. Tapi saat ini kondisinya di kampus kita akan menerapkan kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ya, pertanyaannya, untuk siapa kurikulum yang baru ini akan diterapkan? Nah, kurikulum yang baru ini akan diterapkan, bentar ya. Kurikulum yang baru ini akan diterapkan kepada mahasiswa semester 1. Ya, jadi semester 1 saat ini tidak menggunakan klaster atau belum menggunakan klaster, tapi mereka menggunakan kurikulum baru yang mengacu kepada kurikulum 2020 yang sudah akan ditetapkan, yaitu dengan model pembelajaran Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ya. Nah, sistem klaster yang saya sudah sampaikan tadi, kepada siapa yang mau diterapkan, itu adalah kepada mahasiswa lanjutan atau kepada mahasiswa semester 3 dan semester 5. Baik reguler 1 maupun reguler 2, malam, dan JS. Dengan menggunakan kurikulum 2015. Ya, jadi mahasiswa yang saat ini akan, terutama mahasiswa semester 3 dan semester 5, yang akan menyusun KRS-nya tetap kepada mata kuliah yang ditawarkan pada kurikulum 2015. Ya, tetapi pembedanya adalah kalian memakai klaster. Nah, artinya apa? Dari saat ini, start semester 3 sudah menentukan klaster mana yang akan menjadi minat dan bakat dari mahasiswa, dari kalian, diri kalian sendiri. Ini, ya. Nah, kalau sudah menentukan kita mau jadi apa, kita akan menjadi siapa, kalian pasti akan bisa merancang atau menyusun KRS-nya di klaster mana. Apakah di klaster 1, apakah di klaster 2, atau di klaster 3. Ya, dengan mata kuliah yang seperti kurikulum 2015. Ya. Nah, penerapan KMMB ini untuk semester ganjil, yang sudah sampaikan tadi, ini yang bagian bawah. Ini tadi di semester 1 untuk kurikulum yang baru. Nantinya, mahasiswa di semester genap, ini perlu saya sampaikan, supaya tidak ada rumor-rumor di luar-luar sana. Jadi kami ini kayak mana, Bu? Nanti setelah ini kami mau di semester genapnya bagaimana, kan gitu. Di semester genapnya, itu kalian atau mahasiswa yang ada saat ini semester 3 mau ke semester genap, dia nanti di semester 4 ya, itu akan menggunakan kurikulum yang baru. Nah, untuk saat ini artinya Universitas Pembangunan Pancabudi, terutama Prodi Ilmu Hukum, itu kita serempak memakai 2 kurikulum. Kurikulum 2015 untuk mahasiswa lama, kurikulum 2020 dengan mata kuliah yang berbeda di semester 1. Nanti kalian yang berada di semester ganjil ini masuk ke semester genap, kita semua serempak dengan kurikulum 2020. Ini persiapan. Dan ini tidak usah dipikirkan, kalian harus, yang Ibu rasa prioritas pemikiran saat ini adalah bagaimana menentukan klaster untuk diri kalian sendiri.
Karena yang paling tahu minat, bakat, keinginan, kemampuan, kompetensi diri kalian adalah kalian sendiri. Ya, bukan kawan, bukan mengikut kawan, bukan mengikut tetangga, atau bukan mengikut kemauan orang tua sekalipun. Ya, seperti itu. Ya. Oke, sekarang saya paparkan adalah apa itu kalau untuk klasternya prodi ilmu hukum itu apa? Nah, ini ada 3 ya. Tadi saya sampaikan ada 3. Yang berbasis kepada profil lulusan, menghasilkan lulusan yang mampu menguasai konsep teoritis dalam bidang hukum dan mengaplikasikannya dalam situasi yang dihadapinya di masyarakat. Itu secara deskripsi daripada profil lulusan. Klaster 1 ilmiah, menghasilkan akademisi dan peneliti, dosen peneliti pada lembaga penelitian atau balai penelitian. Ya. Klaster 2, menghasilkan praktisi hukum, advokat, jaksa, hakim, arbiter, dan notaris. Klaster 3, ini teknis. Ya, teknis itu menghasilkan tenaga teknisi bidang hukum. Misalnya tadi Ibu sebutkan adalah paralegal atau legal drafting. Ya, ini tim yang bekerja ini. Ibu rasa sebenarnya kalau ini lebih ke advokasi. Ya, kalau yang klaster 3 ini. Oke. Nah, ini sudah saya sampaikan. Nanti ini saya sampaikan poin-poinnya saja, ini saya sampaikan. Kita akan melanjutkan dengan metode diskusi. Saya yakin para mahasiswa ini pasti banyak yang pengen bertanya, Bu, bagaimana saya ini di semester ini? Ya pasti adalah pertanyaan-pertanyaan, dan karena ini baru. Bagi kalian juga baru gitu kan, jadi harus ada pemahaman khusus terhadap hal yang baru ini supaya kalian pun yakin juga apa yang mau diambil atau dipilih dengan klaster tadi. Karena saat ini untuk udah pilih misalnya klaster 1, Bu, saya udah pilih klaster 1, tapi kok saya pengennya klaster 2 ya, Bu, misalnya seperti itu. Untuk sistem kita, nah ini mungkin dijawab nanti sama Pak Ismail dari Biro Akademik ya, apa bisa berubah atau tidak. Karena di dalam Pancabudi ini yang menjawab seperti itu bukan hanya kewajiban dari Ibu sebagai Kaprodi, tapi ada biro-biro yang menangani hal akademik, hal kemahasiswaan. Nah, jadi kerja yang ada di Pancabudi ini sinergi semuanya dan kita sistemnya koordinasi. Jadi memang ada hal-hal itu yang nggak bisa secara spontan saya jawab, saya harus berkoordinasi dengan biro terkait. Ya, nah, karena pemilihan KRS kalian ini ada sistem juga gitu, ada sistem yang kita hadapi. Ya, misalnya di semester 5, Bu, saya masih ada mata kuliah di semester 3, bisa nggak diambil? Seperti itu. Kita akan bahas, kita akan diskusikan, Ibu kasih kesempatan. Nanti insya Allah ada Pak Ismail juga bisa membantu atau mengarahkan mahasiswa. Mungkin itu saja pemaparan sosialisasi saya tentang klaster. Saya kembalikan kepada Adinda Saidah. Silakan, host. Baik, terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Andi Medalin, SHMKN, yang telah memaparkan materi terkait sosialisasi sistem klasterisasi prodi ilmu hukum. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat memahami dengan baik, dan intinya sebelum memilih klaster, mohon untuk dipikirkan secara matang-matang, sehingga ketika nanti telah memilih klaster, tidak repot untuk minta ganti atau apa, karena kita nggak tahu juga nih kan bisa diganti atau enggak, gitu. Makanya dipikirkan matang-matang. Terima kasih atas kerjasamanya,
Baik, langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata pengantar dari Bapak Kepala Biro Akademik, Bapak Ismail, sekaligus membuka sesi diskusi kita terkait sistem klasterisasi mahasiswa. Kepada Bapak Ismail, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Hormati Ibu Prodi, Prokum, Ibu Oni, kemudian yang saya banggakan rekan mahasiswa di Prodi Ilmu Hukum. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Oni mengenai sistem klaster yang kita berlakukan di semester ganjil ini, dan masa pemilihannya sudah selesai kemarin, terakhir tanggal 4 Oktober. Jadi sekarang siswa untuk melanjutkan melakukan revisi atau pengisian ulang kartu rencana studi dengan yang pertama klaster yang telah dipilih berdasarkan peminatan, yang kedua untuk yang semester 5 mungkin dengan konsentrasi yang sudah ditentukan juga oleh mahasiswa. Nah, sehingga di dalam kartu rencana studi dan sinkron berdasarkan kelas, mulai dari klaster sampai dengan konsentrasi yang selanjutnya. Untuk mahasiswa yang mungkin nanti ada yang melakukan perubahan klaster yang telah dipilih, ini masih beri kesempatan untuk bisa memahaminya dulu. Klaster yang telah dipilih apakah sudah sesuai dengan kondisi atau tujuan kuliah yang diikuti selama ini. Nah, khusus untuk kelas mahasiswa kelas karyawan itu kita memilih di klaster 2 dan 3 ya. Klaster 2 itu tenaga profesional atau tenaga ahli, yang di klaster 3 adalah sebagai tenaga teknisi ya atau profesional. Nah, jadi disesuaikan juga dengan masing-masing kelas yang sudah ditetapkan. Baik, mungkin lanjut aja untuk diskusi tanya jawab, mungkin nanti lebih berkembang lagi saya rasa. Mungkin itu aja yang bisa. Baik, terima kasih Bapak Ismail. Nah, ini di chat sudah ada beberapa mahasiswa yang ingin bertanya. Langsung saja mahasiswa yang pertama, Jelisman Bulolo, saya persilakan. Jelisman Bulolo. Kalau belum ada, kita lanjutkan yang kedua, Muhammad Khairul Nova, silakan. Baik Kak, terima kasih. Udah saya kirim Kak. Boleh langsung ditanyakan aja. Oh. Terima kasih sebelumnya Kak. Mohon maaf, nama saya Muhammad Khairul Nova dari Reguler 2. Mau bertanya Pak, jadi begini, jika ingin klaster 1 adalah menjadi lulusan yang dapat bergerak di bidang akademik, apakah secara harfiah klaster 2 dan 3-nya tidak bisa ikut berkecimpung di bidang akademisi atau peneliti? Serta lain, apa cuma hanya boleh berkecimpung sebagai tenaga profesional saja, begitu? Oke, baik. Ada lagi? Pertanyaan. Itu saja Kak. Terima kasih sebelumnya. Ya. Kita tampung dulu ya.
Kita lanjutkan. Yola Veronica, silakan. Baik, saya Yola Veronica. Saya ingin bertanya, jika yang memilih klaster 1 itu mahasiswanya sedikit, apakah klaster 1-nya akan tetap dilanjutkan atau tidak? Terima kasih, Kak. Baik. Satu lagi dari Rio Santoso, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, pagi. Jadi saya mau izin bertanya, Bu. Nama saya Rio Santoso dari reguler JS2, reguler 2. Jadi saya kan kalau pilihannya itu hanya di klaster 2 sama 3. Nah, kemudian seandainya mahasiswa reguler 2 ambil di klaster 1, apakah bisa ya? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin mohon jawaban dari pihak bisa menjawab. Ya, terima kasih. Bisa dijelaskan. Terima kasih Bu. Baik, kepada Bapak Ismail maupun Ibu Kaprodi, di sini kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan dari mahasiswa. Yang pertama itu, apakah yang sudah memilih klaster 2 maupun klaster 3 itu tidak bisa berkecimpung di dunia akademik, begitu juga sebaliknya, apabila yang telah memilih klaster 1, maka tidak bisa menjadi seorang praktisi. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Mohon dijawab. Izin mungkin dari saya, Bu Oni. Ya, Bapak, silakan Pak. Ya. Terkait dengan klaster yang telah dipilih, apakah mahasiswa yang telah memilih klaster 2 dan klaster 3 atau sebaliknya tidak bisa mengikuti yang akademik. Nah, berdasarkan klaster yang telah dipilih, ini kita tujuannya adalah agar mahasiswa ini lebih fokus kepada tujuan rencana ke depannya mahasiswa untuk beraktivitas atau berprofesi. Gitu. Jadi yang kaitan nanti kepada aktivitas pembelajaran, karena masing-masing capaian pembelajaran itu nanti akan berbeda konten capaian pembelajarannya. Jadi kalau yang klaster 2 dan 3 itu kita terfokus kepada aktivitas bidang profesionalitas analisis di klaster 1 itu nanti aktivitasnya lebih banyak kepada penelitian dan riset atau mengikut mendampingi dosen untuk melaksanakan penelitian. Itu yang kaitan dengan klaster tadi. Kemudian masing-masing klaster yang telah dipilih, tadi ada yang kalau hanya satu orang yang memilih klaster 1, apakah kita dilanjutkan atau bagaimana gitu ya. Nah, kita saat ini lagi merekap juga sebaran mahasiswa yang memilih masing-masing klaster. Jadi kita juga ada untuk saat ini memang masih berkaitan dengan break even point. Jadi kalau di masing-masing klaster itu sebarannya tidak mencukupi kuota, nanti coba kita analisa lagi. Ya, nanti kita informasikan kepada mahasiswanya apakah diarahkan kembali untuk memilih klaster yang sudah tercukupi kelasnya atau bagaimana gitu. Tapi kemungkinan ada dikasih opsi pilihan lagi gitu. Mungkin itu dari saya. Baik Pak, terima kasih. Ini ada satu lagi Pak, dari reguler 2. Tadi kan mahasiswa reguler 2 itu boleh mengambil klaster 2 dan 3 saja. Nah, apabila mahasiswa reguler 2 JS mau mengambil klaster 1, itu apakah bisa atau tidak gitu Pak? Kalau untuk kelas karyawan memang kita fokus pada klaster 2 dan 3 karena nanti keluaran penelitian atau tugas akhirnya ini berkaitan dengan diupayakan dengan berkaitan dengan bidang pekerjaannya masing-masing gitu. Karena kalau nanti mengikut lagi di klaster 1 kendalanya
si mahasiswa kan harus fokus pada penelitian. Nah, jadi memang kita harapkan mahasiswa apabila telah memilih masing-masing klaster ini, si mahasiswa fokus kepada klaster yang telah dipilihnya gitu. Kalau memang ingin memilih klaster 1, berarti sudah konsekuensinya juga harus waktunya lebih banyak fokus kepada penelitian atau ikut pada penelitian dosen gitu. Mungkin demikian Ya, Pak, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kaprodi. Iya, terima kasih. Jadi begini ya, tadi ini kan ada klaster 1, 2, dan 3. Dia model pembelajaran itu nanti akan memang mata kuliah yang sama, tapi dengan metode pembelajaran yang berbeda antara klaster 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk capaian pembelajaran yang diharapkan nantinya untuk mencapai target dari setiap mahasiswa yang sudah mengambil klaster tadi, sehingga setiap mahasiswa dapat mencapai profil apa yang memang diharapkannya, seperti itu. Ya, tapi memang kayak seperti yang Yola tadi ya, yang dari klaster 1 tadi ya. Kita pun walaupun 1, saya pun ini kebetulan juga ada Pak Isma ya. Ya kita berharap tetap dibukakan kelasnya. Tapi saya rasa untuk minat klaster itu pun sedikit itu tak mungkin 1 gitu kan. Karena kita tahu setiap mahasiswa ini pasti ada minatnya untuk ke akademik, untuk melakukan penelitian. Apalagi udah ada tergambar sama saya, khususnya reguler 1, mahasiswa-mahasiswa ini memang banyak juga, tidak sedikit jumlahnya yang masuk dalam klaster 1. Gitu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan kelas itu ya tetap dilaksanakan. Nah, ini tadi saya udah sebutkan bahwasanya untuk sementara ini tahapnya kalian memilih klaster. Nanti di semester depan kita punya kurikulum yang baru dengan sistem Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Itu ada metode-metode yang memang ada sedikit pembeda dengan metode pembelajaran saat ini. Ya. Yang lebih dominan ke wilayah kampus saja cara pembelajarannya. Nanti metode pembelajaran Kampus Merdeka ini, mahasiswa ini ada beberapa semester mereka belajar di luar kampus. Nah, di klaster 1, di klaster 2, dan di klaster 3 itu berbeda untuk metode pembelajarannya di luar kampus. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir tadi. Nah, untuk klaster 2 dan klaster 3 yang dipilih, yang dialokasikan untuk reguler 2, ini memang disesuaikan nantinya mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di luar kampus, itu tempat wilayah dia bekerja, seperti kata Pak Ismail tadi. Nah, untuk klaster 1, ya, metode pembelajaran yang di luar kampus tadi, ini dia dapat memilih misalnya dia asesmen dosen, pendampingan dosen. 1. Kemudian misalnya dia hanya dapat melakukan penelitian. Ya. Itu ada nanti pasti akan disosialisasikan sama mahasiswa selanjutnya. Nah, maka untuk klaster 2 dan di klaster 3 itu memang dialokasikan untuk reguler 2. Yang tadi saya sudah sebutkan, reguler 2 itu didominasi atau rata-rata mahasiswa kita adalah mahasiswa yang bekerja. Nah, jadi pemahamannya sudah seperti itu. Nanti ada konsep-konsep atau metode-metode belajar yang memang ada pembedanya antara klaster 1, 2, dan 3. Dikhawatirkan reguler 2 yang ngambil klaster 1 terhambat dengan metode yang akan diterapkan
nanti di semester genap. Nah, mungkin itu ya dari saya. Ini gambaran yang sangat umum, tapi harus saya sampaikan saat ini supaya kenapa nggak boleh Pak? Akan orang saya mau jadi dosen, misalnya walaupun saya sekarang di reguler 2 misalnya seperti itu. Nah, jadi itulah makanya kita sudah sebutkan reguler 2 dialokasikan ke klaster 2 dan klaster 3. Nah, mungkin itu aja. Ada pertanyaan lain, silahkan. Baik, terima kasih Bu Kaprodi. Ada beberapa pertanyaan lagi kepada Adris. Nah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bu, izin bertanya. Maaf kalau misalnya pertanyaan saya sudah dijawab sebelumnya, namun saya kurang menyimak. Mungkin karena koneksi gitu kan. Bu, saya ingin menanya apakah pemilihan klaster-klaster ini berpengaruh terhadap forward ke depannya. Misalnya ini saya mau ngambil S2, baik yang menyangkut prodi saya di S1 maupun tidak. Apakah pemilihan klaster ini berpengaruh ke hal tersebut gitu, Bu? Mohon dijawab. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Adris. Kita simpan dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya dari Devrin, saya persilakan. Ibu, selamat pagi. Terima kasih atas penjelasannya tadi, Bu. Yang mau saya tanyakan yang pertama, Bu, pertanyaan saya tadi, yang saya pilih, misalnya klaster 1 ya Bu ya, apakah ada perbedaan dalam penerbitan ijazah yang kita miliki Bu? Itu pertanyaan yang pertama ya Bu. Yang kedua tadi, untuk mengejar SKS kita yang 110 SKS tadi Bu, saya kan kelas karyawan ini Bu. Sementara pada waktu saya mau melihat KHS saya itu, kartu hasil studi saya, di situ yang diizinkan 24 SKS. Jadi mau saya tanyakan Bu, kenapa saya hanya bisa mengambil 20 SKS? Sementara yang kita kejar harus 110 SKS Bu. Oke Bu, tanya itu saja pertanyaan saya, mau dijawab. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah masuk 3 pertanyaan. Saya jawab dulu ya kepada Bapak Kepala BPAA maupun Ibu Kaprodi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan. Baik, mungkin dari saya untuk mahasiswa yang sudah sistem klaster ini memang baru di kampus kita aja kita berlakukan untuk pemetaan peminatan dan kompetensi mahasiswa. Jadi mahasiswa yang akan melanjutkan studi lanjut ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Artinya mahasiswa yang telah selesai S1 untuk melanjut ke S2, artinya di S2 itu kan dia lebih pematangan lagi ke bidang keilmuan yang dimiliki. Ya, klaster yang atau kompetensi yang sudah kita miliki di S1 berdasarkan klaster yang kita pilih, ini mahasiswa lebih di selanjutnya. Mungkin itu yang kemudian tadi ada perbedaan atau tidak di ijazah untuk masing-masing klaster ini memang tidak ada perbedaan ijazah di ijazahnya sama hanya saja muatan atau capaian pembelajaran nanti yang disesuaikan pada kuliah. Kemudian
Pak, mohon izin Pak. Suaranya tidak kedengaran Pak. Jaringan barangkali ya Pak ya. Ya, mungkin jaringan kali. Ya, baik, biar saya yang menambahkan lah ya. Jadi tadi ada pertanyaan itu yang pengaruh ada nggak pengaruhnya ke studi lanjut? Ya, untuk pengaruh ke studi lanjut itu saya rasa tidak ada. Ya, karena ini kan hanya bentuk metode pembelajaran saja yang berbeda. Jadi setiap mata kuliah itu sama di klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Ya. Konsentrasi bagaimana? Konsentrasi masih ada. Kita ada 4 konsentrasi, masih berjalan sesuai dengan konsentrasi yang memang sudah ada. Konsentrasi pidana, perdata, acara, dan HTN. Nah, dari konsentrasi ini pun nantinya ya ada pembeda untuk metode pembelajarannya. Jadi capaian pembelajarannya yang seperti kata Pak Ismail tadi, ini ada berbeda klaster 1 dan klaster 2 dan klaster 3. Itu pertanyaan kedua, tadi yang 110 SKS itu sebenarnya saya sampaikan kalau untuk pengajuan tugas akhir. Nah, jadi mahasiswa yang dapat melaksanakan atau mengajukan tugas akhir, judul skripsi, itu kalau sudah mencapai SKS-nya 110 SKS. Ya. Nah, ini penerbitan ijazah, ada nggak pembeda antara klaster 1, klaster 2, dan klaster 3? Saya rasa tidak ada pembeda untuk klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 terhadap penerbitan ijazah dari mahasiswa yang sekarang ini sudah pemberlakuannya dengan ada tambahan Pak Ismail? Baik Bu, mohon maaf tadi terputus jaringannya. Jadi saya ulangi tadi untuk yang pertama, untuk mahasiswa yang studi lanjut ini tidak ada pengaruhnya, artinya mahasiswa yang telah menyelesaikan S1 di Unpad ini yang telah memiliki klaster, berdasarkan klaster ini tetap bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya kalau di S2 ini kan dia lebih pematangan ya. Artinya yang kompetensi yang sudah kita pilih berdasarkan klaster yang kita pilih juga ini lebih dikuatkan di jenjang S2. Sehingga kita lebih matang lagi kompetensi yang telah kita miliki. Ya. Kemudian untuk tadi jasa sudah dijelaskan juga dengan Moni, klaster 1, 2, dan 3 ini tidak ada perbedaan ya ijazahnya. Kemudian untuk yang 110 ini itu untuk syarat tugas akhir ya Bu ya. Nah jadi untuk Bapak ini untuk kelas karyawan 2 memang itu kita berlakukan sistem paket, artinya SKS yang ditawarkan pada setiap semester ini mahasiswa berhak untuk mengambilnya. Jadi kalau 110 SKS ini kita targetkan di semester 6 ke 7 ini sudah tercapai. Karena kalau kita hitung rata-rata SKS, beban SKS mahasiswa ini kan 20 SKS. Jadi kalau dikalikan 6 semester itu udah hampir mencapai 120 SKS. Jadi untuk syarat tugas saya sudah bisa mulai di semester 7 gitu ya Bu ya. Mungkin itu Bu dari saya. Silakan lanjut. Ya baik Bapak, terima kasih. Ada beberapa mahasiswa lagi yang ingin bertanya nih Pak. Saya persilakan kepada Andi Chandro. Andi Chandro. Baik, kita lanjutkan kepada mahasiswa Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin bertanya, karena klaster 2 sama 3 bukan skripsi tugas akhirnya, apakah tetap bisa melanjut ke S2? Karena ada beberapa info saya dapat
kalau klaster 3 itu tidak bisa melanjut ke S2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penanya atas nama Denny Zainur, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Zainur dari kelas regular 1. Saya ingin bertanya, Bu, jika saya memilih klaster 2, yang dimana klaster ini kan lebih cenderung menjadi tenaga profesional, seperti yang Ibu katakan. Nah, jadi setelah kita lulus di sini, apakah ada jaminan jika mahasiswa tersebut akan langsung terjun ke dunia kerja? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, satu lagi dari Anissa, saya persilakan. Anissa. Baik, kalau tidak ada, kembali ke Andi Chandro tadi. Ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi buat kita semua. Yang pertama saya mau ke ke Bapak Ismail dulu mengenai perpindahan klaster 1, klaster 2 sama klaster 3. Pertanyaan begini. Apakah nanti klaster 1 tidak bisa pindah lagi? Itu yang pertama untuk Bapak Ismail. Lalu yang kedua, Bu, untuk Ibu Prodi Ilmu Hukum, Bu, ini tentunya mahasiswa masih bingung, masih banyak yang bertanya satu dengan yang lain, bahkan kami pun bertanya, apa sih klaster? Tadi memang sudah dijelaskan, cuman penjelasannya mungkin agak kurang paham kami ya. Jadi pertanyaan saya gini, Bu, apakah klaster itu dengan konsentrasi yang kita pilih itu sama? Sementara klaster ini kan bagian dari kelompok, misalnya. Sementara konsentrasi kami sudah pilih misalnya HTN, pidana, maupun yang lain-lain. Jadi mohon penjelasannya, Bu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Hani Chandro. Saya panggil kembali mahasiswa atas nama Anissa yang tadi ingin bertanya. Saya persilakan. Apakah ada Anissa? Baik, langsung saja izin Pak Ismail, mohon untuk dijawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh mahasiswa tadi. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi, apakah mahasiswa yang memilih klaster 3 tidak bisa melanjut pada S2? Ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga bahwasanya setelah menyelesaikan S1 ini bisa melanjut ke jenjang yang lebih tinggi karena yang berlaku adalah ijazahnya ya. Yang diberlakukan di UNPAP ini kita ingin lebih memfokuskan mahasiswa ini setelah selesai studinya di UNPAP dia mau fokus di bidang atau di kompetensi yang mana gitu berdasarkan klaster yang telah disediakan. Nah, jadi mahasiswa yang memilih klaster 1, 2, dan 3 ini tetap berhak untuk melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah mahasiswa yang telah memilih klaster 2 atau klaster 3 ini ada jaminan langsung ke dunia kerja ya? Nah, kalau ini saya kembalikan kepada kesiapan alumni kita yang memiliki kompetensi yang telah dipilih. Ya, artinya proses untuk mencapai dunia kerja ini kan ada tahapannya, pasti ada seleksi. Nah, ini kan berdasarkan
kemampuan masing-masing. Kita hanya memfasilitasi atau membantu mahasiswa untuk dapat memetakan kemampuan atau kompetensinya yang dimiliki ini nanti bisa lebih diarahkan gitu. Jadi kalau dibilang jaminan, saya bilang kami tidak bisa mengatakan ini satu jaminan karena kembali kepada kemampuan kita. Makanya kita memilih klaster ini harus berdasarkan profil diri kita. Kita ini cenderungnya mau kemana? Apakah mau menjadi seorang profesional atau kita mau menjadi seorang tenaga teknisi? Ya, jadi itu harus menjadi pertimbangan oleh mahasiswa untuk memilih klaster. Yang pertanyaan ketiga tadi untuk masa pergantian klaster ini kita beri kesempatan untuk semester ini sampai dengan tanggal 10. Ya, karena masa proses pengisian KRS ini masih bisa mahasiswa yang ingin merubah klasternya kita berikan kesempatan dengan boleh berkoordinasi dengan prodi atau langsung ke biro akademik. Nanti kita akan bantu untuk proses perpindahan klasternya. Dengan catatan mahasiswa belum mengisi atau memilih KRS karena KRS kan disesuaikan dengan klaster yang telah dipilih oleh mahasiswa. Mungkin itu aja dari saya, Bu Fitri. Oke, terima kasih Pak. Ini langsung aja Ibu menambahin sedikit keterangan dari Pak Ismail ya. Ya ini untuk yang tadi yang pertanyaan pertama itu yang skripsi ya. Ya nantinya memang ini tugas akhir atau skripsi ada tambahan tadi untuk keluarannya karya ilmiah untuk para khususnya klaster 1 dan klaster 2 dan klaster 3 itu lebih ke laporan project, itu bentuknya semua skripsi. Ya, memang sudah menjadi pembahasan dan sudah kita pikirkan ya bagaimana kalau misalnya mahasiswa ini untuk melaksanakan atau melanjutkan ke S2 yang memang terkadang di prodi-prodi lanjutan di S2 itu meminta judul skripsinya apa, bukan judul laporannya. Dan ini bentuknya adalah nantinya skripsi juga. Tapi mungkin dalam bentuk struktur isi dalam laporan project atau disesuaikan dengan klasternya tadi, itu mungkin nanti ada pembeda. Ya, tapi itu memang belum diterapkan, tapi sudah kita pikirkan. Nah, sehingga mahasiswa itu tidak ada yang tidak bisa melanjutkan ke S2 dikarenakan dia pilih klaster 3 tadi yang saya mendengarnya tadi saya dengar dari kawan gitu ya. Nah, kemudian klaster 2 jaminan ya, saya rasa ini program klaster tadi seperti Pak Ismail sampaikan ini baru ada di kita di Pancabudi. Nah, klaster ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dari mahasiswa tadi untuk mencapai apa yang diinginkannya. Nah, proses pembelajarannya itu dengan pengklasterannya tadi, dengan metode pembelajarannya akan sedikit berbeda antara klaster 1, 2, dan 3. Nah, sehingga nantinya mahasiswa ini mempunyai daya saing pada saat dia sudah lulus menjadi sarjana hukum. Nah, tidak ada jaminan dari kita untuk nantinya pasti nih nanti masuk ke mana ke dunia kerja gitu. Jaminan tuh jaminan pasti nanti dia kerja tuh enggak. Tapi ini adalah upaya dari universitas untuk bagaimana mahasiswa ini meningkat kompetensinya. Jangan nanti mahasiswa pada saat dia ya misalnya lah contoh misalnya mahasiswa hukum dia pilih klaster 3 gitu kan atau klaster 2. Nanti di dalam metode pembelajarannya bagaimana mahasiswa itu merancang misalnya konsep dari kontrak. Nah, ini kan meningkat kompetensinya. Pada saat dia lulus dengan klaster 2 atau klaster 3, mahasiswa tadi paham dia mengerti dia bagaimana menyusun kontrak yang baik. Ya. Saya rasa untuk saat ini pun kita belajar untuk segi
perjanjian masuk ke dalam kontrak itu pun masih hanya beberapa dosen saja yang menerapkan seperti itu, gitu ya. Nah, jadi diharapkan dengan program konsep pengklasteran ini, mahasiswa nantinya punya kompetensi yang lebih, kemudian daya saingnya pun meningkat nanti di dunia pekerjaan. Ya, seperti tadi kata Pak Ismail, masih ada jadwal perubahan ya, karena beberapa orang sudah ada yang melapor sama saya, Bu, saya mau klaster 1, tapi saya mau pindah klaster 2. Dan saya bilang, kenapa nggak tunggu sosialisasi dulu? Gitu. Tapi tadi udah disampaikan bahwasanya masih bisa sampai dengan tanggal 10 perubahan klaster. Ya. Nah, yang terakhir tadi pertanyaannya, sama nggak klaster ini dengan konsentrasi? Klaster tidak sama dengan konsentrasi. Klaster ini berkaitan dengan profil lulusan. Ya, konsentrasi kita tetap berjalan. Jadi di setiap konsentrasi itu pun tetap ada pengklasteran. Nah, tetap ada pengklasterannya. Ya. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau klaster lebih kepada profil apa yang mau dicapai si mahasiswa tadi. Mau jadi apa dia nanti setelah jadi sarjana hukum. Ya. Nah, keahliannya itu di bidang apa? Masuklah dia dalam ranah konsentrasi. Nah, di bidang pidana kah, perdata kah, hukum acara kah, atau hukum tata negara. Nah, bukan berarti saya udah pilih konsentrasi, apakah saya nggak pilih lagi klaster? Enggak seperti itu. Pembagian kelas yang nantinya ada, yang sudah ada, sudah tersusun, sudah terkonsep, itu pun disesuaikan. Ya, kelas A misalnya, itu di klaster 1 di kelas A, klaster 2 ada A, B, misalnya seperti itu. Jadi memang nanti nama-nama kelasnya itu pun ada sedikit perbedaan, khususnya untuk di semester 3 dan semester 5, baik di reguler 1 maupun reguler 2. Nah, jadi hati-hati nanti kalau mengisi kartu studinya. Nah, itu saja. Ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Ada Bu, ini silakan. Ada tadi namanya Anissa, berhubung mahasiswanya nggak ada respon juga. Saya bacakan aja Bu, izin. Saya Anissa, mahasiswa reguler 2JS, mohon izin bertanya. Seperti yang dikatakan Bu Oni tadi, bahwa di semester berikutnya akan serempak menggunakan kurikulum baru. Jika ada mata kuliah di semester sebelumnya yang tidak diambil, dikarenakan satu hal dan lain hal, atas saran Prodi disarankan untuk mengikuti semester pendek. Bagaimana jika kurikulum berubah di semester selanjutnya? Otomatis mata kuliah juga akan berbeda. Mohon penjelasannya Bapak Ibu. Izin Bu atau Bapak untuk dijawab. Ya, ini saya jawab langsung ya. Ada pertanyaan lagi nggak ini? Langsung satu aja saja. Ada nih Bu, baru masuk dari Alex dan juga Adris. Saya persilakan untuk Alex terlebih dahulu. Alex. Alex Mikael Napitupulu, bisa dengar suara saya? Oke, kita lanjutkan dengan Adris. Ada yang ingin ditanya lagi? Saya persilakan. Dipersilakan, Kak. Iya, saya persilakan. Ya, baik Bu, sebelumnya mohon maaf. Masih banyak kebingungan yang saya alami terkait hari ini sosialisasinya. Mohon maaf. Yang pertama, tadi Bu Oni bilang bahwasannya pemilihan klaster ini, penerapan sistem klaster ini supaya menentukan supaya peserta didik Unpad ini mau jadi apa setelah sarjana hukum, begitu kan Bu. Tapi yang tadi bilang Bapak, maaf nama Bapak saya lupa, Bapak bilang bahwasannya mengenai jadi seperti apa, terkhususnya bidang profesi setelah nanti peserta didik Unpad tamat, itu kan kembali ke kompetitif masing-masing.
Jadi yang titik tengahnya ini mana gitu Bu? Maksudnya, mohon maaf, maksudnya klaster ini seperti yang benarnya yang mana? Maksudnya, apakah hanya sekedar sistem pembelajaran semasa menjadi mahasiswa? Apakah menentukan nanti kami setelah kami tamat sesuai profesi hukum kami gitu Bu? Terus yang kedua ingin saya bertanya lagi, Bu, kan saya tamat setelah sarjana nanti, insya Allah niatnya itu kayak belajar menjadi kurator gitu kan Bu. Kebetulan jurusan saya itu perdata kan gitu kan Bu. Apakah sistem klasterisasi, semisalnya saya memilih klaster ini ya, klaster B, lulusan sebagai tenaga ahli atau profesional, apakah kalau saya milih klaster B itu sistem pembelajaran maupun silabus kampus kita yang menerapkan klasterisasi ini menjamin saya bisa nggak, misalnya bukan sayanya Bu, semua mahasiswa lah gitu yang mau jadi kurator, mau jadi pengadilan atau apa, bisa nggak dijamin untuk profesional ke yang kami inginkan masing-masing. Contohnya tadi saya ingin menjadi kurator gitu Bu. Hanya itu 2 pertanyaan saya ajukan. Nanti kalau misalnya saya ada bingung lagi, insya Allah saya tanya lagi gitu Bu. Terima kasih Bu, mohon dijawab. Materi-materi yang oke. Baik, Adris, terima kasih. Pertanyaannya menarik ini sepertinya ya. Alex, sudah bisa dihubungi Alex? Oke, satu lagi saya persilakan kepada Novitasari Panjaitan. Novitasari Panjaitan, bisa dengar suara saya? Oke, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, gimana ini? Ada Pak Ismail, ada Ibu Kaprodi, keluhan-keluhan akademik kalian selama ini yang ingin ditanyakan, boleh? Tanya aja. Saya yakin ada beberapa dari kita yang bisa paham dari klasterisasi ini. Bagaimana, Novitasari Panjaitan? Biar saya yang jawab ini. Ada beberapa pertanyaan. Nur Anissa. Gimana Nur Aisyah? Nur Anissa. Ini Novitasari Panjaitan sepertinya ada gangguan. Agak macet. Jadi yang ingin saya tanyakan, ada khusus di setiap klaster. Kalau saya pembagian klaster ini kan langsung mengarah pada tujuan mahasiswa setelah selesai kuliah, itu langsung mengarah kemana tujuannya berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kalaupun ada, pendampingnya seperti apa? Mohon sedikit penjelasannya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Saya persilahkan. Jangan sia-siakan kesempatan. Di sini ada Bapak Kepala BPAA, Pak Ismail, ada Ibu Kaprodi. Yang ingin ditanyakan, silakan. Tanyakan aja tentang akademik. Apapun yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kita jawab dulu ya pertanyaan yang sudah tertampung tadi ya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu lebih ke bagaimana Bu, kalau misalnya setelah ini nanti ada ada perubahan di semester genap, perubahan kurikulum secara serentak untuk dengan kurikulum 2020. Kemudian bagaimana kami nanti yang mata kuliah kita yang sudah SP atau bagaimana ya. Itu pertanyaan tadi dari Anissa ya. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya memang di semester ganjil ini kita ada menerapkan 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum 2020 untuk semester 1, kurikulum yang lama 2015 untuk semester selanjutnya, semester 3 dan 5 dan 7. Ya, semester genap
kita pakai kurikulum yang baru sesuai KMMB tadi yang saya sampaikan. Tadi saya sudah memberi penjelasan, itu nggak usah itu fokusnya sekarang ini adalah pemindahan klaster. Ya, terjadinya perubahan kurikulum nanti dari kurikulum 2015 ke 2020 nanti ada penyesuaian mata kuliah. Itu diserahkan kepada prodi dan tim perubahan atau penyetaraan mata kuliah, ya, namanya konversi mata kuliah dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru. Pada prinsipnya kita sepakat, kita universitas, biro akademik, prodi, sedapat mungkin tidak akan merugikan mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa. Dan itu saya rasa memang kalaupun saya sedini mungkin saya sampaikan, ini supaya ada kesiapan mahasiswa bahwasanya semester depan memang ada perubahan lagi terhadap sistem kurikulum yang ada di Pancabudi. Kita mempersiapkannya, kita menghadapinya, gitu kan. Tapi saya rasa rekan-rekan mahasiswa, kakak, abang, adik-adik sekalian, ya, untuk saat ini fokus kepada klaster, ya, fokus kepada klaster mana yang mau yang menjadi minat yang akan kalian tetapkan untuk diri kalian nantinya ke depan mau jadi apa setelah menjadi seorang sarjana hukum, ya. Kemudian apa tadi ya? Oke. Untuk pertanyaan Adris ya, Adris, kamu pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, kita ada sistem cluster, jadi Pancabudi memang inovasi lah. Ini sebenarnya kemajuan yang luar biasa. Ini Ibu cerita sedikit ya. Kemarin kita di beberapa perguruan tinggi di Medan khususnya, Sumatera Utara itu melakukan bedah kurikulum. Jadi ada beberapa universitas itu pakai kurikulum yang lama, gitu kan. Begitu saya sampaikan, Universitas Pancabudi pakai kurikulum ini, terutama prodi ilmu hukum dengan sebaran mata kuliah. Tanggapannya memang luar biasa. Pancabudi luar biasa. Luar biasa itu dalam artian berani maju dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, itu belum saya sampaikan dengan kekhasan kita untuk meletakkan program klaster tadi di Pancabudi. Ya, kita nggak tahu apakah hanya kita saja, tapi ya bisa jadi nanti kebutuhan pasar stakeholder dalam hal ini pengguna kalian sebagai lulusan sarjana hukum bisa saja universitas-universitas lain tuh mengikuti kita. Ya. Nah, pertanyaan Adris tadi, bagaimana ini kesiapannya ini, Bu? Kalau misalnya kami ini nantinya akan mencapai profil lulusan yang ada di klaster-klaster tadi, apa menjadi dosen, apa menjadi pengacara, apa menjadi kamu menjadi apa tadi ya, kurator ya, kurator. Nah, ini sinergi juga Adris dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi saya sebutkan ada nanti di semester ke depan itu bisa jadi kita sudah menerapkan bagaimana mahasiswa melaksanakan model pembelajaran di luar kampus. Di luar kampus ini konsepnya adalah kemitraan. Ya, Adris, misalnya kamu jadi seorang kurator, ya, benar ya Adris? Nah, kira-kira kalau mau jadi seorang kurator itu, kamu bisa melakukan magang di mana, Adris? Perusahaan, Bu, salah satunya. Nah, di perusahaan. Nah, ini perlu kita tampung mahasiswa-mahasiswa yang mau melakukan magang dengan profil yang sudah ditentukannya. Karena di di klaster 2 dan di klaster 3 itu diberi kesempatan mahasiswa itu untuk melakukan magang. Sehingga di dalam proses magangnya tadi, dengan dibimbing oleh dosen-dosen yang ada di dalam mata kuliah itu, mahasiswa itu menemui proses bagaimana menjadi seorang yang diinginkannya tadi. Ya, misalnya ada kalau kurator agak jarang juga itu profesi orang kurator.
mahasiswa hukum tuh rata-rata saya mau jadi hakim, Bu, saya mau jadi jaksa misalnya gitu ya. Misalnya ya untuk khusus reguler 1 misalnya. Dia mau jadi hakim. Ya, di klaster 2 dipilihnya dia mau jadi, Bu, saya pengen jadi hakim, Bu, nantinya, Bu. Oke. Bagaimana dia mau meningkatkan kompetensi dia untuk mendapatkan capaian pembelajarannya kalau dia mau berprofesi nantinya menjadi seorang hakim. Maka dia boleh melaksanakan magang di pengadilan. Nah, dengan syarat memang antara pengadilan tadi dengan Pak Capudi itu memang bermitra. Ya. Nah, untuk saat ini kita sudah banyak melakukan mitra-mitra itu dengan pengadilan atau kejaksaan. Nah, ini kesiapan Pak ya untuk nantinya mahasiswa ini dapat melakukan magang di luar. Ya. Nah, tadi ada satu lagi pertanyaannya. Novita Cari ya, bisa diulangi nggak pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apakah ada pelatihan khusus di setiap klaster? Itu, Bu. Kalaupun ada, penerapannya nanti seperti apa? Sedikit saja, Bu, penjelasan. Apa khusus tadi? Apakah ada apa? Apakah ada pelatihan khusus Pelatihan di klaster? Izin Pak Ismail, barangkali Bapak bisa menjawab pertanyaan dari adik kita ini, Pak. Apakah ada pelatihan khusus kepada mahasiswa yang telah memiliki klaster-klaster yang kita tawarkan, Pak? Ya, mohon izin untuk menjawab. Jadi untuk kebutuhan pelatihan ini mungkin nanti kembalinya ke prodi juga, artinya berdasarkan kebutuhan mahasiswa atau yang sudah selama ini sudah ditetapkan menjadi syarat untuk pengajuan sudah media hijau. Nah, itu apakah sudah terpenuhi dengan kebutuhan mahasiswa? Jadi memang mahasiswa ini juga berdasarkan klaster yang atau kompetensi yang akan dimiliki, ini boleh mencari atau mengajukan pelatihan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi nanti kaitannya kita ada lembaga pengembangan profesi dan LSP itu nanti mungkin bisa memfasilitasi kebutuhan pelatihan uji kompetensi ya, uji kompetensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, sehingga itu menjadi satu penguatan atau dokumen yang dasar pada saat mahasiswa mengajukan lamaran pekerjaan ke instansi. Mungkin itu aja dari saya. Ya, jadi sedikit aja tambahan ya. Jadi nanti ini memang sudah ada juga program, nantinya ada bentuknya SKPI, sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Ini masih dalam perancangan. Ya mudah-mudahan ke depannya ini kita ada progres sehingga mahasiswa-mahasiswa ini selain ijazahnya juga nanti dia mendapatkan pelatihan sebagai yang oleh mungkin lembaga-lembaga profesional yang mengeluarkan ijazahnya, sehingga mahasiswa-mahasiswanya tidak hanya memegang ijazah tapi juga mempunyai sertifikat kompetensi. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail dan Ibu Dr. Oni Medali. Ini ada satu lagi pertanyaan, Bu, dari mahasiswa. Assalamualaikum, saya Johana Suryani Siwongwing. Mohon izin bertanya, Bu. Kemarin saya nyusun KRS dan telah memilih klasternya nomor 2. Tetapi ketika lagi nyusun KRS berubah menjadi klaster 1, Bu. Itu gimana, Bu? Oke, baik.
Nah, Ibu izin Bu, saya persilahkan untuk menjawab satu lagi pertanyaan dari mahasiswa yang masuk. Ya, mungkin ini nanti bisa ini ya, gimana Pak Ismail ini kalau perubahan ini ya, nanti bisa diulang lagi apa gimana ini Pak? Dari mana Bu? Izin Bu? Iya, dia udah pilih ke klaster 2, tapi apa berubah ya? Berubah ya? Ketika lagi nyusun PRS, tiba-tiba berubah jadi klaster 1 gitu Pak. Artinya klaster yang dipilih oleh Mas dan profil yang ada di portal ya. Gitu ya. Halo? Iya Pak. Artinya profil yang telah dipilih mahasiswa itu tidak klaster yang dipilih mahasiswa itu tidak sesuai dengan klaster yang muncul di profil di portal mahasiswa gitu maksudnya. Iya Pak. Jadi intinya pertanyaannya itu Pak, si mahasiswa ini awalnya sudah memilih klaster 2. Nah, si mahasiswa menyusun PRS, tiba-tiba klasternya itu berubah menjadi klaster 1 Pak. Mohon dijelaskan Pak. Ya, kalau ada ini terjadi ketidaksesuaian antara klaster yang tampilan yang ada klaster yang ada di portal ini boleh koordinasi ke BPAA langsung agar nanti berdasarkan klaster yang memang sudah dipilih gitu. Gimana Pak? Maaf Pak, saya kurang dengar. Ya, apabila ada ketidaksesuaian antara klaster yang sudah dipilih oleh mahasiswa dengan tampilan klaster yang ada di portal di profil mahasiswa, itu boleh berkoordinasi dengan biro akademik sehingga nanti kita akan sesuaikan informasi yang disampaikan. Gitu. Jadi misalnya Pak, saya sudah milih klaster 2, tapi di portal kok jadi klaster 1 gitu. Nah, nanti kirimkan aja melalui nomor layanan di BPAA, sebutkan nama dan NPM-nya, kemudian case-nya sebutkan gitu. Jadi nanti admin di BPAA akan merubah klaster sesuai dengan yang mahasiswa pilih gitu. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ismail beserta Ibu Kaprodi. Untuk teman-teman mahasiswa, apakah ada yang masih mau dipertanyakan lagi terkait sistem akademik yang akan kita jalankan di kurikulum 2020 ini? Silakan. Izin habis lagi, Kak. Ya, baik. Izin habis bertanya lagi. Ya, silakan Adris. Maaf ya sebelumnya. Yang pertama, pertanyaan saya yang pertama, kan tadi saya mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama belum dijawab sama Bu Oni atau Pak Ismail. Terus yang kedua, tadi karena ada kendala koneksi sedikit, saya kurang memahami, bukan kurang memahami, kurang menyimak. Tadi Bu Oni bilang klaster 2 atau klaster 1 yang diberi kesempatan untuk magang gitu, Bu. Ya, itu pertanyaan saya. Mohon dijawab ya, Bu. Makasih Kak Saida. Iya, Adris, untuk pertanyaan yang pertama tadi, apa yang belum dijawab boleh diulangi? Pertanyaan saya gini, tadi Pak Ismail ya, kalau nggak salah namanya, Ismail bilang, pas Pak Ismail menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu, Pak Ismail bilang, pemilihan dan penerapan klaster ini nggak terpengaruh terhadap profesi seperti apa yang atau pekerjaan seperti apa yang ingin dicoba oleh mahasiswa setelah ia tamat, khususnya mahasiswa Unpad, karena ini lebih konsen ke penerapan silabus atau sistem belajar semasa menjadi mahasiswa gitu kan, supaya kita konsen, misalnya si Adris ini maunya bisanya apa gitu kan, konsennya apa gitu. Nah, sedangkan Bu Oni bilang tadi, izinnya kalau nggak hilaf, Pak Bu Oni bilang bahwasanya penerapan klaster ini bisa supaya meluruskan, misalnya ada yang mau jadi
hakim, ada yang mau jadi ini gitu. Maksudnya mohon diperjelas kalau misalnya ada salah, mohon diperjelas gitu Kak. Ya, Andris, terima kasih. Baik, untuk Ibu Kaprodi, barangkali ada yang ditambahkan jawabannya. Saya persilakan, Bu. Ya, Adri sebenarnya ini pemahaman saja ya. Maksudnya apa yang disampaikan saya dengan Pak Ismail itu pada intinya sama. Sistem klaster ini ada, ini saya ulang lagi ya, mungkin ada yang baru masuk. Sistem klaster ini kan dilatar belakangi oleh memang kita merespon, universitas merespon apa keinginan mahasiswa, terhadap minat bakatnya pada saat dia mau setelah dia sarjana apa saja ya, sarjana hukum, ekonomi, teknik dan sebagainya. Ya, jadi kita merespon minat bakat si mahasiswa sehingga dibentuklah atau dirumuskanlah dengan terbelakangan itu dirumuskanlah klaster-klaster tadi. Ya, ada klaster 1, 2, dan 3. Nah, klaster 1, 2, dan 3 itu sebenarnya pembedanya adalah metode pembelajarannya. Di mana nantinya dari satu mata kuliah itu nanti strategi pembelajarannya yang disampaikan dosen itu berbeda. Sehingga dosen yang di klaster 1 bisa jadi berbeda di klaster 2 atau di klaster 3. Karena apa yang disampaikan dosennya itu strategi pembelajarannya berbeda. Ya mungkin seperti Ibu itu lebih banyak di klaster 1 atau mungkin Pak Ismaidar, Pak Arif, Pak Saiful, Bu Yasmira lebih banyak ranahnya itu di klaster 2 dan di klaster 3. Ya, ini untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ya. Kemudian pemilihan, gimana tadi kata Pak Ismail, pemilihan klaster ini, coba ulang Adris. Kalau nggak salah tadi yang Adris dengar, pemilihan klaster ini nggak menjamin di kampus jadi apa nanti setelah kami tamat gitu Bu. Apakah karena kan kemampuan masing-masing gitu Bu. Ya, kalau dari universitas ya artinya kita menjalani proses ini tapi tidak memberikan jaminan mahasiswa itu nantinya dia bakal ke profesi yang diinginkannya itu, kan, keminatnya itu, gitu kan minat bakat ini tadi klaster itu kan. Nah, belum tentu bisa nggak di klaster 1 toto jadi dosen, mungkin nggak? Mungkin sudah ada yang seperti itu kan gitu. Nah, contoh Pak Ismaida, dia profesional tapi dia juga akademisi. Malah mungkin dari profesinya itu dia kembangkan ilmu di luar sana untuk kalian yang ada di kampus mahasiswanya. Berarti dia 2 bidangnya, kan seperti itu. Nah, kita ini kan menyusun strategi. Gimana mahasiswa ini nantinya punya kompetensi di bidangnya, tadi saya sebutkan. Di bidangnya yang memang sebagai minatnya, yang dikelompok-kelompokkan tadi. Nah, ini proses. Jaminan setelah mereka tamat, nah ini harus balik lagi ke mahasiswanya. Ya kan? Bisa nggak dia terhadap apa yang sudah kita bekali sama mahasiswa tadi, ilmu dan sebagainya, strategi pembelajaran dan sebagainya, bisa nggak dia mampu bersaing nantinya di luar sana untuk mencapai apa yang diinginkannya. Jadi untuk itu tidak ada jaminan. Nanti kamu pokoknya klaster 1 misalnya kan, misalnya ini klaster 1 kamu udah pasti nanti jadi peneliti di LIPI gitu, enggak lah. Nah, itu tergantung lagi bagaimana si mahasiswa ini mengembangkan apa yang sudah diberikan, pakai strategi capaian yang ada di dalam konsep-konsep pembelajaran di klaster 1, 2, dan 3, bagaimana nanti mahasiswa mengembangkan itu. Nah, tapi ini yang sebelum kalian tamat, inilah yang kita buat strateginya. Supaya kalian mempunyai kemampuan nantinya untuk melihat, memandang isu-isu yang memang ada di dalam klaster itu, dan ini menjadi pengembangan setelah kalian tamat nanti, ya.
Nah, mungkin itu. Ini khusus untuk yang reguler 1 lah ini Ibu rasa penjelasannya ya. Kalau reguler 2 ini mungkin banyak kita dari kepolisian atau dari kejaksaan juga. Ya, udah berprofesi lah ya. Mungkin itu. Nah, jadi Ibu, walaupun Ibu tadi membicarakan banyak dan ke depan itu sudah Ibu bicarakan, sampai ke semester genap dan sudah Ibu sampaikan kepada mahasiswa, tapi Ibu harap mahasiswa fokus kepada pemilihan klaster yang sampai tanggal 10 ini. Ya, Ibu dan tim yang ada di khususnya di Prodi Ilmu Hukum, kemudian dari pelayanan di akademik, itu Ibu rasa untuk sampai tanggal 10 ini kita boleh kok. Maksudnya, Bu, saya boleh nggak konsultasi dengan Ibu? Ibu bersedia. Tim Ibu bersedia. Tim kita ini yang ada di Prodi Hukum bersedia menjawab lah apa-apa yang kendala-kendala mahasiswa khususnya dalam pemilihan klaster yang berkaitan dengan mata kuliah apa, Bu, yang kami ambil nanti di klaster yang kami pilih. Ya, mungkin itu ada lagi, Bu. Boleh ada lagi? Saya kembalikan kepada MC-nya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada satu lagi Bu yang mengirimkan pesan, Nur Anissa. Sistem klaster hanya diberlakukan untuk mahasiswa 3 dan 5. Bagaimana jika pada saat pengisian atau penyusunan KRS, beban SKS sesuai mata kuliah pada semester saya hanya tersedia 18 SKS. Sementara beban SKS yang bisa saya ambil itu bisa 24 SKS. Masih tersisa 6 SKS lagi. Apakah boleh saya mengambil mata kuliah ke semester atas? Ibu, mahasiswanya ada ini. Yang mau Ibu jawab pertanyaannya mahasiswanya ada? Ya Bu, saya Bu. Nah, kamu di semester berapa sekarang? Semester 5 Bu. Semester 5, berarti kalau misalnya Iya. kelebihan SKS lebih ya 18, terus mau mengambil? Semester 7 Bu. Bisa Bu. Kan sayang gitu Bu, 6 SKS lagi. Oh bisa, semester 7 bisa. Bisa diambil, berarti kalau semester 7 itu ke mata kuliah konsentrasi ya? Iya, Bu. Nah, jadi mata kuliah konsentrasi itu diambil, ada mata kuliah prasyarat nggak bisa diambil, itu kemahiran ada di semester 7. Itu nggak bisa diambil. Ya, karena itu mata kuliah prasyarat. Kalau mata kuliah konsentrasi, kamu kan pemilihan konsentrasi itu di semester 6. Tapi karena ada kelebihan SKS di semester 5, maka dari sekarang kamu sudah menentukan, oh saya itu sebenarnya konsentrasinya pidana, sehingga ambillah mata kuliah pilihan yang ada di semester 7 konsentrasi hukum pidana. Oh, begitu Bu. Boleh, boleh. boleh. Berarti tidak ada hubungannya dengan klaster yang saya pilih ya Bu ya? Nggak ada. Untuk yang 7 itu kan memang tidak ada klaster. Jadi sudah ada mata kuliah untuk konsentrasi yang kamu pilih. Jadi yang kamu semester 5 udah ditentukan aja nih konsentrasinya apa. Oh, begitu Bu. Tapi betul-betul juga, makanya ini bener-bener lah, karena di lapangan tuh pasti nanti udah sampai semester 6 ganti lagi konsentrasi, kan sayang. Ya Bu, siap. Ya. Ya baik Ibu, terima kasih Bu penjelasannya. Ya. Sama. Ya. Ada lagi. Ada Bu, izin Bu, ini satu lagi mahasiswa kita, Trigustin Silaban. Trigustin Silaban, bisa dengar suara saya? Iya, bisa dengar Kak. Silakan, pertanyaannya. Selamat siang Bu, mohon maaf sebelumnya saya izin minta maaf dulu karena telat mengikuti sosialisasinya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu terkait klaster itu sendiri, untuk tugas akhirnya seperti saya kan memilih klaster 2. Untuk tugas akhirnya itu kan proyek sama jurnal regional ya Bu. Kalau untuk proyek sendiri itu maksudnya itu seperti apa ya Bu gitu? Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Oke ya, Gustin, kamu semester 5 ya? Semester 5 Bu saya. Oke. Semester 5. Semester 5.
apa namanya, memang belum sampai apalah ya, Ibu masih menjawab itu yang tentatif lah ini ya. Untuk konsep dari project atau laporan kerja tadi memang kita masih ada penggodokan lagi untuk membicarakan itu, karena memang banyak masukan-masukan yang seperti saya sampaikan lagi, ada beberapa universitas setelah lanjutan lah ya S2 itu apa namanya, mintanya skripsi. Nah, seperti itu. Tapi bentuknya skripsi, tapi isi dalamnya itu kita masih ada penggodokan lagi atau pembicaraan, pembahasan dan diskusi lagi untuk bagaimana penerapan tugas akhir dari klaster 1, 2 dan 3. Nah, mungkin nanti kan ada info-info terkini itu pasti saya sampaikan kepada mahasiswa. Nah, ya, Gustin, Ibu jawabnya agak ini ya, nggak bisa langsung karena memang itu memang kita belum, pembahasannya belum sampai di situ, tapi kira-kira konsepnya seperti itu. Ya, Gustin. Baik, Bu, dimengerti. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Ibu Kaprodi. Ini ada Adris lagi nih, Bu. Mau tanya lagi nih. Oke, silakan Adris. Oke, makasih Kak Saida. Bu, saya ingin nanya mengenai KRS, mumpung lagi di sini kan, maksudnya biar supaya semua terjawab gitu kan, Bu, apa yang saya bingungkan. Nah, kemarin waktu penyusunan KRS sebelum klasterisasi ini, Bu, terkhususnya Adris sama Agustin semester 5, itu menyusun KRS ada kalau nggak salah 18 lah gitu, Bu. Kalau nggak salah 18 SKS gitu kan, Bu. Nah, kan 18 KRS itu kalau nggak saya salah 18 KRS itu sudah terhitung dengan matkul semester atas yang kami ambil. Kemarin itu matkulnya adalah hukum perpajakan, Bu. Ya singkat saya. Nah, pernah saya dengar, Bu, dari senior, cuma saya lupa namanya, Bu, karena saya lupa kan, Bu. Saya dengar, walaupun dia nggak perlu dihukum, dia bilang gini, Bu, itu bisa kalian ajukan ke Kaprodi supaya dibuka lagi kelas semester atas. Kan sayang 2 SKS lagi nggak dipergunakan. Sebaiknya ajukan permohonan supaya dibuka. Caranya itu mengumpulkan tanda tangan gitu-gitu, Bu. Itu apakah itu benar atau gimana, Bu? Kan betul juga sih yang dibilang senior saya yang tadi yang saya lupakan namanya. Bahwasannya kan sayang 2 SKS lagi nggak digunakan. Karena kan semester 5 ini katanya lebih 2 SKS gitu, Bu. Apakah bisa dibuka kelas gitu? Gitu, Bu. Misalnya dibuka kelasnya itu mengenai hukum monopoli perdagangan gitu misalnya, Bu. Itu, Bu, yang ingin harus tanyakan. Mohon diarahkan gitu, Bu. Makasih. Oke, Adris. Ya misalnya kayak tadi lah, kayak Nisa apa tadi ya yang bertanya juga. Semester 5 kemudian mau semester atas kita batasi ya. Itu katanya ya. Nah, dari info dari teman kamu dibatasi, nanti kita mohon lagi gitu. Nah, untuk semester ini, semester yang saat ini, untuk semester 7 itu konsentrasinya dibuka semua. Ya, terjawab ya, Adris. Nah, berapa tuh ada mata kuliahnya itu? Ada 4 itu ya kalau nggak salah ya, 4 mata kuliah ya. Nah, 4 mata kuliah konsentrasi ya, Adris ya. Itu Ibu saat ini masih memutuskan dibuka semua untuk konsentrasinya. Ya, supaya mahasiswanya juga diberi, ini kan udah terakhir nih untuk kurikulum lama, jadi kemarin sudah saya sepakati atau saya putuskan kita buka aja lah untuk semester 7. Jadi anak-anak semester 5 bisa mengambil mata kuliah ke atas 4 mata kuliah konsentrasi. Untuk sisanya tadi, Adris, untuk sisa yang kalian yang kelebihan SKS tadi dari 24, sisanya pasti sudah terambil tuh 18. Nah, sisanya lah itu berapa? 6 ya. 6 SKS ya. Oke ya. Tuh. Baik, Ibu Kaprodi, terima kasih. Ada lagi teman-teman mahasiswa yang masih ada kendala atau apapun. Mohon dipercepat karena 10 menit lagi sudah menunjukkan pukul 12 siang. Tidak ada lagi sepertinya. Ya, tidak ada lagi pertanyaan. Baik, apa ya, kalau dari Pak Ismail ada lagi Pak tambahan Pak?
Ismail udah keluar kayaknya. Pak Ismail ada tambahan, Pak? Pak Ismail. Oke, baik. Kalau dari Ibu tadi udah disampaikan, Pak Ismail tadi udah sampaikan kepada kita semua, itu sampai tanggal 10 masih ada bisa terjadi perubahan, klaster 1, klaster 2, kalau ada perubahan lagi. Cuman mengenai klaster, sebenarnya saya agak sedih sedikit ini. Kalau yang di grup WA ini, di grup WA grup ini sampai berapa ya ininya? Sampai 100 lebih nih, saya rasa 200 pun. 200 ya. Itu saya harapkan sebenarnya semua mahasiswa datang, karena ini penting. Saya rasa kalau Ibu tanya sama kalian yang hadir di sini, kalian minimum sampai di sini kan paham ya, klaster ya. Sampai di sini saja, pasti oh maksudnya itu klaster. Kalaupun misalnya lah Ibu mempersiapkan video tentang klaster itu, pemahaman yang dalam video itu pasti akan berbeda dengan pemahaman langsung. Apalagi dengan penjelasan dan diskusi. Ada lagi dihadiri oleh Bapak Biro dari akademik. Kalian bisa tanya. Ya, ini cuman tadi pertama hampir 100 lah, ini sudah 71, yang lainnya terbang. Ya, seakan-akan nggak penting. Ya, udah senyum-senyum ini mahasiswa ini siapa ini sih? Ya, nah, jadi saya agak kecil hati juga, ini nggak penting berarti sama mahasiswa. Tapi saya harap kalau memang ada kendala di lapangan, boleh bertanya kepada Ibu atau Ibu Sekretaris Prodi untuk bagaimana pemahaman terhadap klaster ini masih boleh ya. Termasuk nanti kalau misalnya pun ada kendala, mungkin kendala terhadap portal itu mungkin arahnya ke biro akademik ya. Nanti bisa kayak Pak Ismail bilang, kalian bisa nanti menghubungi kontak pelayanan dari biro akademik. Kadang-kadang Ibu pun nggak bisa gitu menjawab langsung kendala mahasiswa seperti tadi, Bu, saya udah memilih ini tapi kok tiba-tiba udah memilih klaster 2 tapi tiba-tiba kok klaster 1. Nah, itu teknis sekali. Saya nggak bisa menjawabnya itu. Berarti mahasiswa saya arahkan ke pelayanan akademik. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akhiri aja ya. Untuk sosialisasi pada hari ini ya, langsung saja ini saya tutup ya. Ucapan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah hadir. Saya berbangga hati juga untuk mahasiswa yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya ini sampai hampir 2 jam dengan diskusi-diskusi ya. Saya juga masih meyakini pasti ada ke pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan kepada saya ya. Mudah-mudahan saya tetap berdoa mahasiswa-mahasiswa ini memahami dan benar-benar melakukan pemilihan sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan masa studi, menjalani masa studi. Karena udah semester 3 apalagi semester 5 itu sudah mau mendekati akhir semester, udah mendekati tamat lah itu kita bilang ya. Sedikit lagi ya kan, hasilnya udah paham betul sistem yang ada di Pancabudi ini ya. Itu saja dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah acara sosialisasi ini sudah terlaksana pada hari ini. Kalau ada kesalahkataan penyampaian saya mohon maaf. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Pak Ismail juga terima kasih banyak ya Bapak sudah hadir. Ya, sukses ya untuk semuanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absensinya. Ya, mohon untuk mengisi absensi kegiatan kita pada pagi hari ini. Linknya sudah saya share di chat.
Jadi sebelum kita meninggalkan Zoom meeting room, Kak, ini mau tanya, dipastikan untuk kalau kita untuk Kak, mau tanya Kak. mengisi absensi. Mau tanya Ya. Kak, kalau untuk yang belum punya konsentrasi di bagian konsentrasi gimana? Di bagian kolom konsentrasinya itu? Di portal mahasiswanya ya? Izin Bu, mungkin bisa dicek di apa di profil mahasiswa, itu buka di portal, nanti di sudut kanan atas itu ada gambar seperti wajah, itu diklik, itu nanti profil mahasiswa bisa dilihat profilnya apa, konsentrasinya apa di situ, dan bisa dipilih. Nah, ada lagi yang barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tertinggal. Jadi tadi coba lihat portalnya, di atas kanan itu ada profile, coba dicek profilnya. Yang saya maksud yang di apa? Yang di link absensinya Kak. Kenapa itu di link absensinya? Kan itu ada disuruh isi konsentrasi. Kalau kita memang belum punya konsentrasi, itu kita jawab apa? Nggak apa-apa, itu boleh diisi ya, nanti mau ambil konsentrasi apa, nggak apa-apa, diisi aja. Oh, begitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Sedikit lagi Bu, menambahi sedikit aja. Ini terkhusus untuk mahasiswa hukum yang di sini, untuk moderator juga banyak terima kasih. Tapi ada pertanyaan saya untuk masalah COVID-19, apakah memang kita tidak ada dispensasi uang kuliah atau bagaimana khusus untuk mahasiswa hukum umumnya kepada mahasiswa Pancabudi? Karena kita tahu bahwasanya COVID ini berdampak, terus kita nggak pakai fasilitas itu satu, listrik segala macam nggak kita ke kampus, cuman selama perkuliahan ini. Apakah tidak ada dispensasi dari pihak kampus? Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari, mohon Pak dijawab, Pak Ismail dari Kabiro BPAA, barangkali ada pencerahan Pak untuk mahasiswa-mahasiswa kita ini Pak. Ya, mohon izin untuk menanggapin pertanyaan tadi. Sampai saat ini memang pihak kampus belum mengeluarkan kebijakan untuk dispensasi uang kuliah terkait COVID. Nah, dikarenakan mungkin salah satunya pertimbangannya juga perlu diketahui bahwasanya jumlah mahasiswa kita yang aktif juga pada semester ganjil ini lebih kurang hampir 30% ini mengalami penurunan. Jadi artinya ini juga akan berdampak kepada kondisi finansial di universitas. Kemudian mungkin bisa mencari perbandingan ya dengan perguruan tinggi lain, bahwasanya memang uang kuliah kita ini kan di bawah, jauh lebih rendah mungkin di perguruan tinggi lain. Mungkin itu juga menjadi pertimbangan. Jadi kita pada semester ini berlaku normal untuk uang kuliah. Gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat ini dari pihak Kemendikbud itu memberikan bantuan paket kuota untuk memfasilitasi proses belajar secara daring. Mudah-mudahan semua mahasiswa sudah mendapatkan bantuan kuota tersebut untuk bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar di semester ganjil ini. Mungkin itu aja informasinya. Baik Bapak, terima kasih. Ini ada satu lagi Pak. Mbak, di profil saya konsentrasi saya perdata, sedangkan di KKM saya konsentrasinya pidana. Sementara yang saya ambil itu pidana, bagaimana cara merubah profilnya? Izin Pak, mohon dijawab. Jadi ada ketidaksesuaian antara di profil sama di KKM-nya Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga ada case di kelas ya.
Mungkin bisa dipastikan juga melalui di profil mahasiswa itu apakah sudah sesuai atau belum. Mungkin ini di tampilan pada saat mengisi KRS itu juga biasa muncul itu konsentrasi yang sudah kita pilih. Memang ini lagi kita diskusikan dengan pihak BPSI untuk mengecek kembali kesesuaian antara profil maupun konsentrasi yang dipilih mahasiswa dengan yang muncul di tampilan portal mahasiswa. Mungkin nanti bisa lebih lanjutnya bisa diapakan ke saya, dikirimkan nama dan NPM-nya, kemudian case-nya apa gitu. Nanti biar ini juga nanti biar kita sampaikan ke BPS untuk ditindaklanjuti untuk dicek di sistem gitu. Bapak, baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kabiro BPAA, Bapak Ismail, dan Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Oni Medalin, terkait pemaparan materi, penjelasan klaster, dan menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan oleh mahasiswa yang ada di room Zoom kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mahasiswa juga. Semoga yang ada di dalam grup ini bisa mengerti dan paham terkait sistem klasterisasi ini, sehingga nantinya juga diharapkan bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain, karena memang dari banyaknya mahasiswa kita yang sampai saat ini masih bergabung itu hanya 56. Itu sangat sedikit sekali, makanya dimohonkan untuk kerjasamanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa melalui WA dan sebagainya ke Prodi ataupun ke BPAA. Mohon maaf atas segala kesalahan, barangkali ada kata-kata saya yang salah dalam sosialisasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.